Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Kekasih Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah Gema Natal di pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari kita habiskan ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita dalam ibadah Gema Natal di pagi hari ini adalah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, hari ini Kamis 21 Desember 2023, kita terus bersyukur kita boleh memasuki hari yang ke-355 pada Minggu Advent yang ketiga saat ini. Tentu semua ini boleh terjadi, boleh kita alami dalam kehidupan kita, itu hanya karena kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mika pasal 7 ayatnya yang ke-10. Namun sebelum itu, mari kita memohon terang Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah, yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur di pagi hari ini atas kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, untuk kami boleh ada, kami boleh hidup menikmati berkat dan anugerah yang Tuhan sudah siapkan bagi kami semua. Bapa di surga, dalam persekutuan kami di Jemaat GKI Suar Abeale Sentani, dalam ibadah Gema Natal di pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, Engkau urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, terangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama boleh memenuhi seluruh hidup kami, dan kami boleh pakai firman-Mu sebagai dasar dan pedoman di dalam kami menjalani hari-hari hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami semua. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa memohon kepada Bapa di dalam surga. Amin. Kitab Mika pasal 7 ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian. Musuhku akan melihatnya dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang senantiasa rindu membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukan firman itu dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Mika dalam suratnya atau dalam kitab Nabi Mika ini mau menyatakan tentang bagaimana akhir hidup dari musuh-musuhnya yang awalnya mengejek dan menjatuhkan serta menghancurkan, namun sekarang mereka direndahkan, bahkan mengalami kekalahan. Diibaratkan seperti lumpur di jalan yang diinjak-injak orang. Tentunya kita bisa membayangkan bagaimana musuh-musuh yang menjadi lumpur, ya, seperti lumpur di tengah jalan yang diinjak-injak orang. Situasi yang dialami oleh Nabi Mika mau memberi pengajaran kepada kita tentang seruan dan janji pemulihan daripada Tuhan yang pasti akan dialami oleh umatnya. Tentunya kita akan menerima pemulihan, kita akan menerima janji daripada Tuhan itu ketika kita senantiasa hidup dan taat kepadanya di dalam setiap langkah hidup kita. Walaupun pada masa itu mereka
mengalami situasi yang tidak menyenangkan, tapi pada akhirnya umat Tuhan mengalami pembebasan dan pemulihan dengan jatuhnya atau dikalahkannya para musuh-musuh mereka. Tuhan menolong umatnya yang senantiasa taat kepadanya, dan musuh-musuh mereka pun dibuatnya kalah. Bapak Ibu, saudara persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, memang tak dapat disangkal bahwa perjalanan hidup kita, kadangkala kita harus akui bahwa terkadang hidup kita penuh dengan situasi yang tidak menyenangkan. Bahkan dalam kehidupan kita mungkin terkadang banyak sekali tantangan dan cobaan. Banyak permasalahan yang ada dalam kehidupan kita yang harus kita hadapi. Tapi kita yakin dan percaya bahwa bersama Tuhan, ketika kita terus berserah dan taat kepadanya, maka Tuhan pun akan mengangkat kita dan melepaskan kita dari segala persoalan, dari segala masalah yang kita hadapi. Namun dalam kehidupan kita juga, walaupun terkadang penuh dengan tantangan dan cobaan, tapi terkadang kita tidak menyadari bahwa kebaikan Tuhan pula ada bersama-sama dengan kita. Tentunya itu dapat kita lihat dan kita rasakan. Kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena pertolongan daripada Tuhan. Terkadang kita berpikir menurut akal dan pikiran manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Di perjalanan kehidupan kita, kita akui pula bahwa Tuhan membimbing kita senantiasa. Tuhan adalah penolong bagi kita, dan pertolongan daripada Tuhan itu selalu nyata dan datang tepat pada waktunya. Bapak Ibu, saudara kekasih yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita terus setia kepada Allah di dalam setiap langkah hidup kita, karena Tuhan kita setia dan penuh dengan rahmat dan cinta kasih. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Nya yang kita boleh baca dan renungkan bersama. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, karena Engkau begitu baik kepada kami semua. Kami bersyukur untuk waktu yang indah di pagi hari ini, di mana kami telah bersekutu, kami telah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami untuk menjalani hari-hari hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan semua jemaat kami secara khusus yang ada di jemaat Suar Abiale. Biarlah Tuhan Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami. Jikalau di dalam kehidupan jemaat kami ada di antara jemaat kami yang dalam keadaan sakit, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, Engkau hadir untuk mengangkat segala sakit penyakit yang membuat mereka menderita ya Tuhan. Biarlah di dalam menyongsong kelahiran Putramu Yesus Kristus, kami senantiasa ada dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan. Tuhan berikanlah kepada kami semua kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup kami. Mampukan kami untuk melewati setiap persoalan dan permasalahan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk pelayan jemaat kami, Bapak Pendeta Hildi Harun, serta kami semua, penatua dan syemasi. Biarlah Engkau senantiasa memberikan hikmat dan kekuatan surgawi kepada kami semua, agar kami boleh melaksanakan tugas pelayanan kami di tengah-tengah jemaat kami, di jemaat Suar Abiale Sentani. Bapa di surga, pimpin dan sertai kami semua ya Tuhan, di dalam merayakan Minggu Advent yang ketiga, dan kami akan masuk pada perayaan Malam Kudus pada hari Minggu yang akan datang. Tuhan mampukan kami semua ya Bapa, agar kami boleh melewati dengan penuh sukacita. Bapa, terima kasih, ini doa dan syukur kami kepadamu. Terimalah kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga. Amin. Demikianlah ibadah renungan pagi dalam Gema Natal di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.